Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang tata ruang perpustakaan. Langsung saja saya jelaskan tentang definisi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dijelaskan bahwa tata ruang itu adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, di mana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dari sini mungkin bisa kita simpulkan secara praktis ya bahwa tata ruang perpustakaan adalah susunan ruang-ruang atau susunan segala fasilitas yang ada yang dibutuhkan di dalam sebuah perpustakaan dengan memperhatikan fungsi masing-masing ruang. Ya, dalam rangka untuk mendukung aktivitas pemustaka. Aktivitas sekaligus juga kenyamanan pemustaka di dalamnya. Nah, apa tujuannya kita perlu untuk melakukan penataan ruang perpustakaan? Kurang lebih ada 4 goals-nya, ada 4 tujuan yang akan kita capai dengan melakukan penataan ruang. Menurut LASA HS disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh efektivitas kegiatan dan efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman suara, nyaman cahaya, nyaman udara, dan nyaman warna. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. Jadi pada intinya kita melakukan penataan ruang sesuai dengan teori dan standar yang berlaku dengan memperhatikan kenyamanan pemustaka agar dapat memperoleh tujuan-tujuan ini. Nah, sebelum kita melakukan penataan ruang, ada dua pertimbangan. Ada dua pertimbangan yang perlu kita kaji, yang perlu kita perhatikan, yaitu umum dan teknis. Umum ini di sini bersifat segala sesuatu yang non-teknis, yang meliputi sumber daya keuangan, lokasi, luasan, jumlah staf dan pemustaka, tujuan dan fungsi organisasi, perilaku pemustaka, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk teknis ini adalah segala hal yang meliputi perhitungan-perhitungan khusus, antara lain dalam rangka menentukan kondisi optimal bagi pemanfaatan ruang dan perlengkapan, misalnya dalam hal pengawetan dokumen, dalam hal kenyamanan pemakai, seperti disebutkan tadi ya, kenyamanan suara, nyaman warna, nyaman suhu, dan sebagainya. Kemudian masalah khusus, koleksi mikro, atau keamanan, dan sebagainya. Nah, untuk teknis ini diperlukan perhitungan-perhitungan yang mendetail. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja dalam tata ruang perpustakaan? Nah, ini antara lain adalah aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi, membutuhkan ruang yang ditempatkan di ruang terpisah atau aman dari gangguan. Atau kalau dalam teori zonasi, dia harus diletakkan di dalam zona privat. Jadi dia bebas dari kebisingan. Kemudian untuk bagian pelayanan umum ditempatkan di lokasi strategis agar mudah dicapai. Jadi jangan sampai untuk pelayanan umum letaknya agak jauh ke belakang atau di zona privat. Jadi kebalikan dari nomor 1 tadi ya. Kalau bagian pelayanan umum harus ditempatkan di zona publik. Nah, namun bagian yang menangani pekerjaan yang sifatnya berantakan atau dalam artian menimbulkan suara bising seperti pengolahan, pengetikan, fotokopi, penjilitan, dan sebagainya itu ditempatkan di ruang yang terpisah. Kemudian perlu juga adanya lorong yang cukup lebar sebagai area sirkulasi. Jadi jika dibutuhkan sewaktu-waktu adanya evakuasi, jika ada bencana kebakaran, dan sebagainya. Kemudian juga perlunya penempatan perabot dalam satu garis lurus atau satu pola yang teratur agar memudahkan pengunjung untuk bisa mencari koleksi yang dibutuhkan.
Kemudian susunannya juga memungkinkan untuk proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak paling pendek. Jadi jangan sampai alurnya dibuat yang panjang ya, menyulitkan karyawan atau juga pengunjung, menyulitkan dalam menyelesaikan sebuah proses pekerjaan. Kemudian menempatkan tenaga dan alat-alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan. Ini ada hubungannya dengan nomor 5 tadi ya. Yang terakhir, tata susunan ruang memanfaatkan ruangan sepenuhnya. Jadi jangan sampai ada pojok-pojok atau spot-spot yang mubazir atau nganggur istilahnya. Nah, ruang-ruang apa saja sih yang minimal harus ada dalam perpustakaan yang biasanya kita temui di perpustakaan, yaitu ada ruang koleksi buku. Nah, ini pastinya namanya ruang koleksi buku, dia fungsinya untuk menempatkan rak-rak buku yang didisplay. Nah, kebutuhan rak bukunya pasti disesuaikan dengan jumlah pustaka yang dimiliki, serta adanya perkiraan bahwa untuk beberapa tahun ke depan, koleksi-koleksi ini pasti akan membutuhkan lebih banyak topik dan sebagainya, maka diperlukan rak buku yang lebih dari kebutuhan yang sekarang. Dalam ruangan ini antara lain ada area buku referensi, bahan ajar, area majalah, surat kabar, area koleksi non-buku, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah ruang baca. Nah, ruang baca ini fungsinya jelas sebagai area baca bagi para pengguna perpustakaan. Di dalam ruangan ini ada area baca individu atau kelompok, yang biasanya isinya ada meja-meja belajar dan kursi-kursi, kemudian area katalog, area fotokopi, dan area pameran. Berikutnya ruang pengolahan. Nah, ruang pengolahan ini yang menggunakan adalah biasanya petugas perpustakaan ya, atau karyawan perpustakaan. Di dalamnya ini terdapat area pengadaan dan pengolahan, area kerja pimpinan, area komputer pengolahan, area tata usaha, gudang, dan sebagainya. Kemudian terakhir ruang sirkulasi. Ini pasti dibutuhkan ya, sirkulasi ini untuk melayani pengembalian dan peminjaman buku. Nah, ada 3 sistem tata ruang perpustakaan, yaitu tata sekat, tata parak, dan tata baur. Tata sekat seperti ditunjukkan pada foto ini, di mana ruang koleksi terpisah dari ruang baca, dan pemustaka tidak dapat mengakses ruang koleksi. Jadi kalau pemustaka membutuhkan buku dengan tema A, dia harus menghubungi petugas, kemudian petugas yang akan mengambilkan koleksi dari ruang koleksi dan kemudian diberikan kepada pemustaka. Jadi pemustaka tidak boleh memasuki ruang koleksi. Untuk tata parak hampir sama dengan tata sekat. Hanya saja pemustaka dapat mengakses ruang koleksi dengan sepengetahuan staf. Nah, untuk tata baur ini, ruang koleksi digabung dengan ruang baca. Biasanya bisa disebut dengan sistem terbuka atau open access. Nah, dari 3 ini, tata ruangnya pun sudah jelas berbeda. Untuk tata ruang sekat dan parak, ini jelas membutuhkan adanya dinding atau partisi pembatas antara kedua zona, antara kedua ruang. Sedangkan tata baur ini tanpa adanya batas. Nah, kemudian kita lihat sih bagaimana tata ruang pada 4 jenis perpustakaan ini. Ada umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perguruan tinggi. Kita lihat contoh-contohnya. Untuk perpustakaan umum ini adalah perpustakaan yang isinya adalah koleksi-koleksi untuk masyarakat umum. Jadi tidak ada klasifikasi tertentu.
Jadi tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadat, umur, dan lain sebagainya. Sehingga koleksinya sangat beragam. Variasi disiplin ilmunya, topiknya juga sangat banyak. Nah, perpustakaan umum ini harus dapat membangun citra sebagai pusat kegiatan yang menyenangkan dan terbuka bagi siapapun. Dan jangan sampai dia terlihat image-nya sebagai perpustakaan yang kaku atau formal dan membosankan. Nah, untuk itu diperlukan desain tata ruang yang tepat. Kebutuhannya seperti ini. Luas ruang minimum yang dibutuhkan untuk sebuah perpustakaan umum. Untuk perpustakaan kabupaten atau kota, kurang lebih 600 meter persegi. Untuk kecamatan, lebih kecil lagi, 120. Kemudian untuk perpustakaan kelurahan atau desa, membutuhkan 80 meter persegi. Kelompok ruangnya minimal yang ada yaitu 3, ruang koleksi, ruang kerja, dan ruang penunjang. Nah, ini sudah saya jelaskan secara rinci. Intinya adalah dari 3 jenis ruang yang tadi. Ini ada ruang koleksi dan ruang pemanfaatan koleksi. Untuk perpustakaan kabupaten kota membutuhkan pustaka umum 30 orang, pustaka remaja 30 orang, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan jumlahnya ya, jumlah pemustakanya. Kemudian untuk perpustakaan kecamatan lebih sedikit ya kebutuhannya daripada perpustakaan kabupaten. Dan yang paling sedikit adalah perpustakaan desa, hanya membutuhkan cukup 10 orang pustaka umum, 6 orang pustaka anak, dan 8 orang pustaka audiovisual. Ini adalah minimal ya, kebutuhan minimal yang harus ada untuk ruang koleksi dan ruang pemanfaatan koleksi. Demikian juga ini untuk ruang petugas. Ini kebutuhan minimalnya. Untuk ruang penunjang, nah, kebutuhan di perpustakaan kota lebih banyak ya. Dia memerlukan ruang pertemuan yang lebih besar kapasitasnya daripada perpustakaan kecamatan dan desa. Kemudian, nah ini contoh tata ruang perpustakaan desa atau kelurahan. Ini skala kecil ya, yang namanya kelurahan. Jadi cukup satu ruang besar tanpa batas atau sekat apapun, yang terdiri dari area pelayanan pegawai, daerah sini zonanya di sini, kemudian area koleksi dan area baca untuk anak di sini. Nah, ini area koleksi dan area baca untuk umum, ini yang paling besar. Sedangkan untuk area audiovisual di daerah sini. Untuk perpustakaan kecamatan hampir sama dengan tadi, hanya saja luasannya lebih besar ya, sesuai dengan kebutuhan ruang yang slide berikutnya sebelumnya tadi ya. Intinya ada sama areanya, pelayanan, area koleksi, area baca untuk anak, area koleksi referensi. Cuman area koleksinya lebih banyak ya. Lebih banyak dari perpustakaan kelurahan. Nah, untuk perpustakaan kabupaten ini lebih kompleks, ada area pertemuan. Area pertemuannya biasanya digunakan jika ada seminar mungkin yang melibatkan pejabat-pejabat kabupaten atau kota, mungkin ya. Ada pameran buku atau sebagainya mungkin. Ini juga ada katalog elektronik, area pelayanannya lebih besar, area koleksi lebih banyak. Nah, seperti ini. Bisa 1 lantai, bisa 2 lantai. Nah, ini juga kembali lagi ke pertimbangan menata perpustakaan yang tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi
Ini pertimbangan secara umum. Jadi luasannya, jumlah pemustakanya, seperti apa. Misal luasannya hanya sebesar ini, tapi dia membutuhkan luas ruangan yang lebih luas daripada satu lantai ini, maka dia membutuhkan lantai 2. Kalau luasannya seperti ini, mungkin dia tidak perlu adanya lantai 2, seperti itu. Ini contoh interiornya ya, perpustakaan kabupaten atau kota. Ini adalah perpustakaan Freedom Institute di Jakarta. Dari sini terlihat tata ruang yang digunakan adalah tata baur ya. Ruang koleksi dan ruang baca menjadi satu. Dan ini juga ada ruang baca outdoor. Nah, ini biasanya yang disukai oleh pemustaka ya, jadi adanya kebebasan untuk bisa membaca koleksi di luar ruangan. Oke, sekarang lanjut ke perpustakaan khusus. Nah, kalau perpustakaan khusus ini biasanya didirikan oleh lembaga. Bisa pemerintah, bisa swasta, di mana ini tujuannya atau misinya dia untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka di lingkungannya. Jadi khusus untuk internal dia saja, dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan SDM di lingkungannya. Jadi koleksinya bersifat terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu. Contohnya adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah PDII miliknya LIPI, kemudian Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian atau Pustaka, Perpustakaan DPR, Perpustakaan Observatorium Bosca, dan sebagainya. Ini contoh tata ruangnya seperti ini, yang namanya perpustakaan khusus, jadi secara kebutuhan ruang koleksi tidak sebesar perpustakaan umum. Secara variasi ragam topik yang dibutuhkan ya. Ini contoh tata ruangnya seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip saja, sama saja. Ada ruang koleksi, ada ruang baca, ada lobi dan sebagainya. Lanjut ke perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini biasanya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuannya jelas untuk mensuplai informasi bagi para siswanya. Nah, biasanya ada di SD, SMP, dan SMA. Ini kebutuhan ruangnya seperti ini. Makin tinggi jenjang pendidikan, jelas kebutuhannya makin banyak. Luas ruangnya juga makin banyak. Seperti ini untuk di SD, 1-6 rombongan belajar membutuhkan luas 56 meter persegi. Sedangkan kalau SMA ini membutuhkan 112 meter persegi. Dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya, setelah saya jelaskan. Ini saya ambil dari Standar Nasional Perpustakaan 2011 ya, PNRI. Nah, ini saya contohkan tata ruang SD. Ini simpel sekali ya. Ruang tamu, ada kantor khusus untuk pegawai, tempat baca. Tempat bacanya ada 2, ada yang duduk dan ada yang lesehan. Rak buku di sini, meja sirkulasi, dan ada juga taman baca di luar. Biasanya kan anak-anak lebih suka membaca di luar, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Seperti ini. Rak bukunya disusun secara berjajar seperti ini. Kemudian tempat bacanya duduk, ada 2 tempat baca, ada televisi. Ini zona untuk pustakawan.
Ini contoh tata ruang perpustakaan SMP dan SMA. Nah, lebih kompleks dari perpustakaan SD ya, rak koleksinya lebih banyak. Ada ruang internet, ada juga rak koran, ada loker, ada ruang audiovisual. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu. Intinya disesuaikan dengan visi dan misi sekolah itu. Misalnya, apalagi jika sekolah itu sekolah bertaraf internasional, pastinya koleksinya lebih banyak dan lebih beragam. Kemudian juga ruang audiovisualnya pasti ada biasanya. Nah, kemudian kita lanjut ke perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini biasanya di bawah naungan kampus atau lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Nah, ini ada kebutuhannya untuk mahasiswa kurang dari 1.000, luas ruangnya minimal 200 meter persegi. Untuk mahasiswa 1.000 sampai 2.500, minimal 500 meter persegi, dan seterusnya ya. Untuk vokasi ini masuk ke zona mana ya? Vokasi, saya kurang paham berapa total jumlah mahasiswa vokasi. Nah, untuk ini areanya ditentukan seperti ini. Area koleksi 45%, area pemustaka 25%, area kerja 10%, dan selebihnya ini 20%. Jadi area koleksi pasti paling banyak ya. Ini contoh tata ruangnya. Ini saya ambil dari layout perpustakaan STPN, lantai 1. Nah, jadi redaksi, buletin, sandi, ruang lebih, kantin, dan sebagainya ini disesuaikan dengan kebutuhan STPN. Dan tetap disesuaikan dengan standar luas ruang yang berlaku. Ini lantai 2 dan 3. Jadi dia membutuhkan 3 lantai. Perpustakaan perguruan tinggi ini di STPN ini membutuhkan 3 lantai dengan kebutuhan ruang masing-masing. Ini salah satu contoh interior perpustakaan ITB. Ini kebanyakan memang menggunakan sistem tata baur, di mana ruang koleksi menjadi satu dengan ruang baca. Nah, seperti ini. Oke, sekian penjelasan tentang tata ruang dan jenis-jenis perpustakaan. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan lewat WA Group. Nanti akan saya jawab. Kalau tidak di WA Group juga bisa melalui Google Classroom. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.